Baik, jumpa lagi dengan saya Tri. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Ipan Rohandi ya. Oke, bagaimana cara meng-EQ? Contohnya saya menggunakan mic bass 1 atau aux out 1 ya. Ini contoh ya. Saya naikkan dulu, nggak apa-apa. Oke. Kemudian setelah kita pencet select di sini, lalu kita aktifkan fitur equalizer-nya ya. Kita aktifkan. Oke, setelah aktif baru kita bisa melakukan pemotongan pada frekuensi tertentu, misalkan pada high frekuensi seperti ini. Kita geser sesuai yang kita inginkan ya. Kemudian kita pilih mode. Di sini ada mode high cut ya, atau mode yang lain bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Berapa kilohertz yang akan kita potong, kita sesuaikan dengan jenis speaker yang kita gunakan, 15 in, 12 in atau berapapun ukurannya. Kita masukkan frekuensi yang sesuai dengan speaker tersebut. Oke, kemudian low frekuensi, saya melakukan pemotongan di area low frekuensi ya. Saya geser. Oke, kurang lebih 40 ya, 40 Hz. Oke, ini hanya ilustrasi saja tanpa saya menggunakan suara atau saya sambungkan dengan speaker. Ini sebagai contoh. Nah, saya dapat melakukan pemotongan pada high frekuensi di sini berapa kilohertz yang akan kita potong, kemudian high mid juga bisa kita lakukan hal yang sama ya, seperti ini contohnya. Oke, lalu di frekuensi sini middle ya, kita bisa boost ataupun kita bisa cut atau kita flatkan saja sesuai dengan kebutuhan. Lalu low, pada frekuensi low juga dapat kita lakukan hal yang sama, bisa kita lakukan cutting frekuensi seperti ini contohnya ya. Ini contoh pertama, saya menggunakan parametric equalizer ya sebagai master EQ pada aux 1 ya. Kurang lebih seperti ini. Ini hanya contoh saja. Kita dapat melakukan reset di sini untuk menjadikan equalizer tersebut menjadi flat kembali ya, seperti ini. Kemudian contoh kedua, saya memanfaatkan fitur parametric equalizer ini menjadi crossover. Artinya kita membatasi frekuensi high ya, frekuensi tinggi, dan frekuensi rendah atau frekuensi low. Kita sesuaikan dengan speaker yang kita gunakan ya. Low frekuensinya di cut di poin berapa, high frekuensinya di cut poin berapa. Kemudian saya masuk fitur efek seperti ini. Oke, saya akan melakukan insert di sini. Yang channel yang akan saya gunakan adalah aux 1 atau mic bass 1. Oke, kita putar, kita cari mic bass 1. Setelah sudah, kita tekan insert ya, maka fitur ini sudah aktif. Kemudian efek yang saya gunakan adalah dual equalizer seperti ini. Saya pakai channel A untuk mic bass 1. Kemudian kita dapat melakukan pemotongan pada frekuensi tertentu seperti ini menggunakan tombol rotator ya. Kita geser sesuai dengan frekuensi yang akan kita lakukan pemotongan seperti ini. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, gambaran saja untuk memberikan ilustrasi. Kita dapat melakukan reset kembali seperti ini caranya, maka akan menjadi flat kembali, akan menjadi rata. Kemudian cara kedua dapat kita lakukan dengan menekan GEQ on fader. Artinya kita dapat melakukan pemotongan frekuensi ya dengan menggunakan fader seperti ini. Setelah kita pencet, nah fungsi ini akan menjadi parametric equalizer.
Contoh, saya menggunakan di 20 Hz. Ya, di sini tertera 20 Hz. Saya akan melakukan pergeseran pada frekuensi tersebut ya dengan menggeser fader, bisa naik atau bisa turun seperti ini. Maka fader yang dimonitor akan ikut bergerak. Kemudian frekuensi selanjutnya ya dapat kita lakukan dengan cara serupa, maka dia akan mengikuti sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini contohnya. Kita dapat menggesernya kembali ya ke frekuensi yang kita inginkan. Kita lakukan kembali pemotongan seperti ini contohnya ya. Nah, dia akan mengikuti juga seperti ini kurang lebih ya. Oke. Kemudian kalau kita pencet tombol mute, maka di sini bukan berarti frekuensi tersebut tidak aktif, melainkan kita mengembalikan posisi grafik equalizer ke posisi semula, flat ya, posisi flat seperti semula, menjadi rata kembali. Kemudian kita dapat melakukan reset, maka semuanya akan kembali normal, flat semua ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa ya, jangan lupa kita matikan kembali tombol ini agar fader yang tadi kita gunakan sebagai grafik equalizer akan menjadi posisi seperti semula. Posisi semula yaitu posisi mic bass seperti ini. Baik, saya akhiri dulu tutorial dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Semoga dapat menjadikan pelajaran sederhana bagi teman-teman semua. Baik, sekian dan terima kasih.